Pak Prabowo itu Satrio Piningit. Oh, Baru keluar itu. Jadi ekonomi Indonesia di tangan Pak Prabowo, pendidikan Indonesia di tangan Pak Prabowo, Siap. tentunya dan kawan-kawan. hmm. Jadi yang komando Pak Prabowo. Siapa yang berani bicara di Ya, G20 itu? ya, Yang mengatakan Indonesia kelaparan, anak-anak Indonesia lapar. ya. Setiap hari 25%. Begitu open ya, Siapa yang berani? begitu open ya. Bukan open, itu Satrio Piningit. Sudah merasakan. Indonesia. Semuanya akan terjadi desintegrasi. Kalau pendidikan tidak diperhatikan, pangan tidak diperhatikan. Namun kalau pendidikan dan pangan diperhatikan, mengangkat, siapapun terangkat. Orang yang pendidikannya terhambat, itu cara berpikir juga nggak sempurna. Tapi orang yang berpendidikan dengan tidak terhambat oleh sistem, itu akan bagus cara berpikir. Menyelesaikan segala masalah pakai runut istilahnya. Bersistem. Politik itu mengikuti atau hasil daripada apa yang terjadi hari ini. Terjadi ketika itu. Tatkala nanti pendidikan itu teratasi dengan baik, pangan teratasi dengan baik, integrasi itu akan sangat nampak dan sangat terasa. Kan ada sering terjadi hasil dari daerah larinya ke Jawa. Iya. Tapi yang mengucapkan seperti itu, mengapa orang-orang yang dari daerah kok maunya ke Jawa? Sehingga Jawa ini kalau mau berteriak sudah teriak, terlalu berat. Dari Padang ke Jawa, dari Medan ke Jawa, Sulawesi ke Jawa. Sehingga 70% penduduk Indonesia ada di Jawa. Nanti dengan penyebaran pendidikan di daerah-daerah, di Jawa ini terlalu banyak kirim. Iya. Umpamanya di Sulawesi, penduduknya tidak terlalu banyak, tapi disediakan 3 hektar. Menampung umpamanya 47 juta dibagi 500. Itu kan 20 juta, 20 ribuan, 200 ribuan. Ya. Nggak ada orangnya, kirim dari sini. Semuanya akan mau, siap, karena apa? Tidak dipungut biaya pendidikan. Ya. Menjadi tidak mau karena biaya sendiri. Dan jauh ke Sulawesi, ke Irian. Nanti tidak ada yang jauh, dibiayai negara. Mampu kan negara? Mampu. Siap. Mampu. Ya. 3.000 lebih triliun. Orang yang miskin adalah nelayan. Oh gitu sih? Itu tadi. Oh iya. Nelayannya paling miskin itu. Iya, iya. Nah iya, termiskin. Yang di darat yang paling miskin itu. Oh. Yang nelayan semiskin-miskinnya makan ikan. Umpamanya nggak ketemu beras, makan ikan sebanyak-banyaknya, gitu kan, sama sayuran. Jadi nggak miskin sesungguhnya, artinya kurang pemasukan dari sisi lain. Coba di darat, tengok itu. Mungut sampah. Coba, miskin mana yang mungut sampah dengan mungut ikan? Iya, nelayan mungut ikan, yang di darat mungut sampah. Nelayan rumah, rombeng umpamanya rumahnya. Tapi yang mungut sampah nggak punya rumah. Nah itu simpul yang tadi itu, nelayan miskin itu simpul yang nggak jelas itu. Artinya kekurangan income nelayan ini memang betul. Mengapa? Karena nelayan perahunya terlalu kecil. Tidak disiapkan sarana pendukung daripada hasil tangkapan ikan. Oke. Ikan itu akan menjadi ikan yang bermutu. Begitu ditangkap, tidak boleh dilempar ke satu kotak terus dikasih es. Enggak begitu. Masuk ABF. ABF itu semacam cold storage
yang dinginnya minus 60 untuk ikan itu. Itu standarnya saya. Iya, standarnya selama 8 jam. Baru dipindahkan ke cold storage yang standarnya 17 masuk. Itu 5 tahun masih segar ikan. Artinya tidak berbakteri apapun. Bisakah nelayan yang seperti hari ini berbuat seperti itu? Tidak bisa. Tidak bisa saya. Yeah. Mengapa? Kapalnya kecil, cukup 1 hari 1 malam bergerak. Ikan 1 hari 1 malam itu sudah beda rasanya. Sampai di darat 1 hari lagi. Maka ada bahasa, ikannya berek. Ikannya busuk. Dan itu yang tersebar seantero Indonesia. Maka dikatakan miskin gitu. Tapi masih bisa makan ikan busuk, bisa masih. Tapi untuk makan ikan yang begitu turun, dibelah, dikasih limau, dikasih kecap, dimakan, nggak ada yang berani ikan busuk. Kalau ikan yang hasil dari perahu seh itu yang di cold storage sana, set, kasih limau, kasih kecap, makan enak. Jadi kita harus rubah. Bangsa Indonesia ini, negara ini harus punya kebijakan kelautan yang tidak seperti hari ini. Katakanlah kapal rakyat atau nelayan itu minimal 150 GT, 150 gross ton. Ini rata-rata 30 gross ton. Ya, kadang-kadang 25 gross ton. Kemudian yang 150 sampai 200 itu diberikan fasilitas. Ada cold storage yang ABF tadi, ada cold storage yang untuk penyimpanan. Itu di tengah laut berbulan-bulan kuat. Sehingga tatkala pulang, kalau 200 GT, untuk mendapatkan 25 sampai 50 ton itu bisa. Ikannya segar. Sampai di darat disediakan pelabuhan nelayan. Tidak tersentral di Jakarta saja. Ya setiap daerah harus punya. Daerah pesisir lah gitu. Sehingga nanti daerah-daerah itu punya income. Nah, kemudian kebijakan lagi, semua kapal yang besar, yang kecil, yang 200 atau yang 100, yang 200, yang di atasnya lagi, kalau mau ngasih subsidi BBM kasih. Semuanya. Seperti halnya BBM untuk kendaraan darat. Semua dapat itu. Ya. Ini tidak, makanya tidak berani nelayan-nelayan kita investasi modal di perahu besar. Karena BBM-nya besar. Takut. Di samping juga, untuk membuat kapal kayu yang besar, sulit mendapatkan kayunya. Karena kayu yang bagus di Pulau Jawa ini, potongannya hanya 2,4 meter. Dan kan kapal besar itu minimal ya 6 lah, sampai 8 panjang papannya. Karena nanti panjang perahunya 50. Nah, makanya kita mencoba, kalaulah tidak dapat kayu dari Kalimantan, kita punya sendiri. Jati itu dalam umur 30 tahun sudah bisa untuk kapal. Nah, kita sudah punya jati ribuan. Dan terus menanam. Maka tinggal menunggu hasil buat kapal tiap tahun tidak akan berhenti. Kapal yang sebesar yang Anda lihat itu hanya memerlukan 1.500 batang kayu jati. Yang ukurannya diameter 25 sampai 30. Nah, kalau nggak nanam nggak bisa.
Oh, kalau begitu memang harus nanam. Jangan merusak yang sudah ditanam oleh ilahi itu. Nah, cobalah manusia yang menanam. Hutan Kalimantan siapa yang nanam? Iya. Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita nggak tahu kan? Iya. Katakan saja, oh, itu Tuhan Yang Maha Esa. Kalaulah bukan Belanda, ya Tuhan Yang Maha Esa gitulah. Karena kita nggak tahu toh. Iya. Karunia kan? Nah sekarang karunia itu sudah mulai dihabiskan. Mari kita nanam ulang. Nah tanaman yang paling familiar di Jawa ini jati. Kalau di Sumatera kurang bagus. Di Kalimantan kurang bagus. Bagus, besar, tapi kurang kuat. Kalimantan ulen gitu ya. Jadi bisa membuat kapal besar kalau begitu. Dan kita mencoba buat kapal besar ini supaya bisa tenang di tengah laut. Ya umpamanya 5 bulan, 6 bulan. Pulang kalau penuh kapal itu kan lumayan itu. Ya. Nah, coba tengok peta ini. Peta kita ini, peta kelautan kita. Laut Indonesia itu kemampuan ikan yang ada di dalamnya, di perut laut itu, perut samudra itu, hampir 13 juta ton per tahun bisa diangkut. Ya nanti mudah-mudahan sekali lagi nanti buat kapal yang bisa membawa ikan hidup. Kita besarkan di pinggir sini. Iya, kita besarkan di pinggir. Jadi nggak capek-capek ke tengah nanti. Hampir 1 juta ton taruh di sini kita kan. Iya. Bekerja sama dengan nelayan yang lain untuk menjaga, ngasih pakan dan lain sebagainya. Dan ikan darat pun akan kita tanam. Kita punya lahan ada itu 200 hektar yang terendam air laut sudah puluhan tahun nggak dimanfaatkan, maka nanti kita manfaatkan juga untuk membantu Indonesia supaya tidak kekurangan ikan. Oh, ya untuk Indonesia semua. Ya. Ini sering-sering untuk ekspor terus untuk Indonesia. Setiap kita berbuat ekonomi, kemana diekspornya? Nah ini kan kurang memperhatikan bangsanya. Beras banyak, ikan banyak, tapi diekspor. Kemudian mengeluh kurang makan. Iya. Kemudian membeli ikan mahal, ikan ini katanya, ikan bagus. Padahal miliknya sendiri yang diambil orang, jual lagi ke sini. Mengapa kurang pendidikan? Iya. Ya sudah. Sebenarnya ada apa sih, Indonesia itu masih berkutat di dua masalah ini, sementara 79 tahun Indonesia merdeka. Sekian. Tidak ada apa-apa. Karena belum ada yang menyampaikan seperti ini. Oke. 78 tahun, 79 tahun saya. Iya. Kan nggak ada konsep menyentralkan pendidikan di setiap daerah. Dan baru hari ini, jangan tanya mengapa, belum ada. Nah sekarang ada. Terus pertaniannya juga begitu, belum ada yang menyewa punya rakyat. Digarap, diberikan lagi nanti. Gampang itu, belum ada. Nah sekarang mumpung Pak Prabowo, nunggu Pak Prabowo ini lama. Pak Prabowo itu Satrio Piningit. Oh, baru keluar itu. Jadi ekonomi Indonesia di tangan Pak Prabowo, pendidikan Indonesia di tangan Pak Prabowo, tentunya dan kawan-kawan. Jadi yang komando Pak Prabowo. Siapa yang berani bicara di G20 itu? Ya. Yang mengatakan Indonesia kelaparan, anak-anak Indonesia lapar. Iya. Setiap hari 25%. Begitu open. Siapa yang berani? Begitu open ya? Bukan open, itu Satrio Piningit. Sudah merasakan. Siap. Nah, kalau tidak merasakan kan cengengesan saja itu. Ngakunya dari rakyat. Ngakunya orang kampung.
masuk kota, agak sedikit cengengesan, nggak berani, karena nggak pernah merasa lapar. Pak Prabowo itu merasakan meninggalkan negara yang dicintai. Ya. Kemudian kembali. Ya. Kemudian minta suara kepada rakyat. Siapa pemimpin di Indonesia ini? 4 kali minta diberi suara oleh rakyat, baru dapat. Satrio Piningit itu bukan nggak nampak terus baru nampak, enggak. 4 kali. Maka berani beliau mengatakan, kok nggak malu ya? Loh, urusan ini nggak boleh malu dan tidak malu. Kalau malu ya lapar terus, nggak terdidik terus. Kalau sudah terdidik, tidak ada yang pemuda-pemudi yang takut ke laut. Malah rame-rame saya ke laut. Enggak, jurusanmu darat. Nanti disaringnya begitu. Semuanya ingin laut itu surga. Kalau bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang, tenggelam. Maka walaupun sekolah kelautan, nanti dicek bisa berenang apa tidak. Nggak ada miskin nanti. Laut itu nggak ada miskin. Nanti akan dipuja oleh orang darat. Waduh, ini tuan laut ini. Kan di Indonesia nggak ada bahasa tuan kan? Ya. Kalau di Malaysia ada tuan-tuan dan puan-puan gitu kan. Sekali-sekali, wah ini tuan laut, begitu kan. Oke. Bukan bapak laut. Iya. Ya, karena pendidikan lautnya belum ada. Yang tadi disimpulkan jual baju untuk beli beras. Karena tidak terdidik. Nanti jual ikan untuk bukan lagi membeli rumah, membeli emas. Untuk apa emas? Untuk apa emas? Ya, kan ini ada yang dipakai, ada yang emas sudah banyak. Jual ikan untuk ikut kegiatan amal. Lagi. Jadi jangan takut. Pendidikan tertata, rakyat sejahtera. Iya. Assalamualaikum, merdeka. Mereka. Terima kasih saya. Silakan ambil ilmu yang bisa jadi modal hidup. Jangan hanya ilmu yang bisa untuk berdoa saja. Ya sudah, 2 itu aja. Ilmu modal hidup, jangan hanya ilmu untuk modal berdoa. Ya. Nah itu terjemahkan ini. Wali santri, wali pelajar, wali mahasiswa, kalau ingin diskusi seperti ini disilakan. Oke. Tapi mendaftar.